Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan sesi pembahasan berikutnya yaitu stimulan siswa. Pada sesi sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana alur untuk unggah data melalui akun sekolah. Baik, kita akan coba dulu pelan-pelan bagaimana sukses mendaftar beasiswa Kaltim stimulan siswa. Yang pertama adalah kita coba masuk dulu ke laman utamanya beasiswa.kaltimprof.go.id. Yang harus diperhatikan adalah lihat dulu informasi-informasi yang tersedia. Jadi bagaimana kita mau mendaftar itu lihat dulu informasi tersedia. Seperti ini, saya berikan contoh gambarannya ya. Di depan itu sudah tersedia untuk alur mekanismenya seperti apa pendaftaran itu. Dari mahasiswa, dari stimulan siswa, seperti apa nih sudah ada penjelasan dasar. Yang kedua, di pengumuman ini juga jangan dilewatkan ya, dibaca dulu pengumuman-pengumumannya seperti apa. Ini ada daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Ini seperti apa? Yang daerah mana saja yang dimaksud nih ada di sini nanti. Dibaca saja dulu. Kemudian dari tanggal berapa pendaftaran sampai tanggal berapa penutupan juga silakan disimak. Ini banyak banget ini. Tinggal ditampilkan semuanya, maka informasinya seluruh informasi yang ada sudah ada. Nih, sudah tersedia semua ya. Oke, kita akan coba dari awal dulu. Ini yang sering dilupakan. Mulailah dari awal, yaitu dari syarat dan ketentuan. Jadi sebelum mendaftar, yuk kita baca dulu syarat dan ketentuan. Mari kita baca untuk beasiswa Kaltim Stimulan Siswa. Jika ingin mengunduh data ini, maka bisa diambil di pop up-nya itu ya, pop out-nya itu tinggal di-download saja. Di-download, nanti dia akan diarahkan ke drive dan tinggal diambil, disalin. Kita akan coba dulu sedikit demi sedikit mengurai, menjelaskan atau bagaimana yang dimaksud pendaftaran beasiswa Kaltim untuk kategori siswa, stimulan siswa ini apa saja gitu kan. Kita akan coba lihat dulu ini ya dia. Ini jenis beasiswa stimulan siswa itu ada umum, khusus, dan sertifikasi keahlian. Yang umum ya, umum itu ada prestasi akademik dan non-akademik. Sedangkan yang khusus itu beasiswa stimulan siswa untuk kategorinya miskin, anak berkebutuhan khusus, berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang biasa kita sebut 3T, anak atau cucu veteran, anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Ingat ya, maksimal usia 21 tahun saat mendaftar. Lewat dari itu ya nggak bisa. Kemudian penghafal kitab suci Al-Quran, hafidz, hafidzohnya ini. Dari juz 1 sampai 30. Jadi kalau sudah hafal juz 1 ya sudah boleh daftar, nggak apa-apa ya. Yang terakhir adalah berdasarkan pertimbangan kejadian khusus. Nah ini dia. Untuk yang sertifikasi, ini bagi SMK ya, bagi SMK. Jadi bukan bagi SMA maupun SLB. Ini khusus di SMK yang sudah lulus, yang telah lulus paling lama 2 tahun dan sedang mengikuti sertifikasi keahlian di lembaga sertifikasi profesi. Itu yang kategorinya P3 loh ya. Oke, ini. Kapan ini nih seperti ini jadwal nih. Mulai kapan pendaftarannya? Sejak tanggal 22 Maret kemarin nanti sampai 21 Mei 2022. Masih panjang, tapi sebelum memulai dan jangan sampai salah, ayo kita baca dulu sekali lagi ya. Ini untuk sekolah ini, untuk siswa. Baik. Nanti kalau siswa, siswa tuh kalau mau daftar dia cukup buat akun dulu dah. Yang dipentingkan adalah NPSN, nomor induk siswa, dan tanggal lahir. Jadi 3 hal ini saja yang menjadi komponen utama waktu registrasi membuat akun. Ini ya, NPSN, NISN, dan tanggal lahir. Oke, ini dia. Baik, kita coba dulu nih. Ini ada materai bermaterai ya. Ini pos foto 4x6 seperti itu. Backgroundnya seperti apa? Bebas saja, yang penting itu formal. Jangan backgroundnya ya tidak jelas gitu ya. Fotonya 4x6. Kalau 3x4 bagaimana? Ya nggak apa-apalah. Yang sudah kemarin-kemarin ya sudah nggak masalah. Gitu ya. Baik, kita coba. Ini prestasi akademik dulu. Prestasi akademik itu nanti begini. Siswa itu yang memilih atau rekan-rekan yang mendaftar dengan kategori stimulan siswa tidak perlu harus mengatakan bahwa saya ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi yang merasa memiliki prestasi akademik, merasa nilainya baik, boleh tuh daftar. Tinggal nanti bersaing ya, bersaing ke Kalimantan Timur. Kayak gitu ya, seperti itu ya. Jadi biar kita paham dulu di awal.
Bagaimana dengan yang non akademik? Nah, kalau yang non akademik ini dia bersaingnya di bagian utama adalah sertifikat, piagam penghargaan kejuaraan resmi berjenjang bidang pendidikan, keagamaan, olahraga dan seni minimal tingkat provinsi. Itu kategori juaranya satu, 2, atau 3. Lewat dari itu ya nggak masuk ya. Kapan boleh dia ajukan atau batas waktunya sertifikat atau piagam itu berapa lama yang kapan? 2 tahun terakhir. Jadi 2 tahun terakhir dari daftar tahun ini, 2 tahun terakhir ke bawah, maka itu masih bisa. Lewat dari itu sudah tidak berlaku lagi. Itu yang non akademik ya. Jadi kalau yang kemarin ada pertanyaan di kabupaten, tingkat kabupaten boleh? Tidak bisa, karena di sini permintaannya adalah minimal tingkat provinsi juara satu, 2, atau 3. Untuk kategori siswa yang miskin ya, atau biasanya kalau di sistem tuh namanya rentan miskin. Itu yang dipentingkan adalah mengunggah surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari kepala desa, lurah, atau camat pada tahun berjalan. Jadi tidak diperkenankan yang mengirimkan hanya dari RT. Jadi di sini jelas ya, minimal kepala desa, lurah, atau camat. Ada lagi yang kemarin menanyakan, boleh nggak dari sekolah yang buat? Sangat malah tidak boleh karena juknisnya saja tidak memperkenankan dari sekolah maupun dari RT. Itu dipahami dulu. Kemudian bagaimana dengan anak yang berkebutuhan khusus? Nah, ini biasanya teman-teman yang ada di jenjang pendidikan luar biasa itu. Mengunggah surat keterangan anak berkebutuhan khusus dari lembaga yang berwenang atau yang menangani. Itu ada biasa mereka paham itu teman-teman ya. Nah ini kalau berdasar yang untuk 3T, kategori 3T ya, ini cukup dokumen yang diunggah atau surat keterangan yang diunggah adalah dari kepala desa atau sebutan lain. Biasanya kalau di kampung ada lagi sebutannya itu ya. Nih, seperti ini. Anak cucu veteran. Ini surat keterangan anak kandung atau cucu veteran dari Legiun Veteran. Itu ya. Jadi ada surat keterangan anak kandung atau cucu veteran. Cucu veteran. Nanti bukan bukan lagi di belakangnya cucu lagi ya. Hanya sampai anak dan cucu saja. Anak korban KDRT, ya ini dokumen dia unggah apa yang paling penting yaitu surat keterangan dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Timur atau kota kabupaten setempat deh. Ya gitu ya. Yang lanjut adalah penghafal kitab suci Al-Qur'an, Hafizoh. Nih, yang diunggah adalah sertifikat atau syahadah. Jadi juz 1 sampai juz 30 dan artinya ada yang sudah menguasai juz 1 juga sudah boleh sampai juz 30 atau 1 sampai 30 juz. Ini lembaganya yang betul-betul sudah ditunjuk ya, yang sudah artinya sudah terkait itu untuk melegalisir yang mengesahkan. Kemudian jangan lupa sertifikat atau syahadahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk berdasarkan pertimbangan khusus atau kejadian khusus ini surat keterangan atau surat pertimbangan dari gubernur atau wakil gubernur. Untuk lulusan SMK yang tadi ya, yang telah 2 tahun lulus dan sekarang sedang menjalani, sertifikasi keterampilannya dia di lembaga sertifikasi profesi kategori P3 ya, itu boleh juga. Tapi bagaimana dia nanti untuk mendaftar? Tetap melalui sekolah yang meluluskan yang bersangkutan. Jadi lapor ke sekolah, balik sekolah untuk minta didaftarkan atau minta di-input-kan datanya. Oke, nah ini dia. Baik, kita akan coba dulu masuk ke laman yang utama, yaitu laman untuk di-login. Jadi gitu ya, setelah syarat ketentuan kita baca, kita pahami betul-betul, koordinasi dengan pihak sekolah, data sudah di-input, barulah kita coba login untuk siswa. Oke? Oke, untuk login ke siswa kita akan lanjutkan di sesi berikutnya.